Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Nanamit. Kali ini kita akan membahas soal latihan 3. Berarti pembahasan latihan 3 khusus untuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kita langsung saja masuk ke soal. Oke. Di sini terdapat soal yang pertama. Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ditujukan pada daerah bernomor. Nah, berarti artinya sudah disajikan bentuk gambar, yaitu daerah 1, 2, 3 sampai dengan 45, di mana pertidaksamaannya yaitu 2x tambah 5y lebih besar dari 10, 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, dan X kurang dari sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, maka hal yang pertama kalian lakukan adalah membuat tabel. Dalam hal ini tabel sudah saya sediakan. Jadi kita terserah, karena soalnya pertidaksamaannya cuma 2. Di sini cuma 2 ya, yang X yang mengandung S dan Y-nya. Maka tabel yang digunakan satu saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui garis mana, apakah garis yang warna biru atau garis yang berwarna merah. Seandainya soalnya nanti garisnya tidak berwarna, maka mengerjakannya tetap satu saja. Yuk kita mulai. Yang pertama 2x tambah 5y. Saya tulis dulu 2x ditambah 5y lebih besar dari sama dengan 10. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah kita buat X-nya menjadi 0 dulu. Nah, kalau X-nya udah jadi 0, maka tinggal 5Y sama dengan ya 10. Jadi pertidaksamaannya langsung hilang karena kita mencari hasil, bukan mencari daerahnya. Kalau untuk mengisi tabel, berarti Y sama dengan kanan dibagi kiri, artinya 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka saya tulis 2 di sini. Kemudian dengan cara yang sama juga, maka seandainya kalau Y-nya dibuat 0, berarti bersisa tinggal 2X sama dengan lagi 10. Maka X sama dengan kanan bagi kiri, berarti 10 bagi 2. Maka X yang kita peroleh adalah 5. Maka saya tulis di sini 5. Dengan demikian, kita sudah dapat titik koordinat. Yang pertama 0,2, yang kedua adalah 5,0. 0,2 dan 5,0 kalau dibuat titik di garis grafik, berarti garis yang terbentuk adalah garis yang berwarna biru. Berarti kita sudah fix tahu kalau 2x tambah 5y lebih besar dari sama dengan 10 itu adalah garis yang berwarna biru. Kalau sudah demikian, maka tinggal mengasir saja, yaitu dengan cara uji titik dulu pertama. Kita uji titik dulu untuk garis yang berwarna biru itu. Uji titiknya menggunakan angka sakti lagi ya 0,0. Kita pakai angka sakti itu, kita masukin jadi langsung 0. Nah, 0. Nah, lebih besar dari sama dengan 10. 0 lebih besar dari sama dengan 10 berarti salah ya. Informasinya kita menggunakan arsiran bersih aja ya, biar gampang mengerjakan. Arsirannya arsiran bersih sehingga arahnya yang salah kita carinya. Jadi karena ini adalah arah 0,0 tadi arahnya salah, maka langsung saya arsir sesuai dengan arah yang salah. Nah, kayak warna biru ini saya arsir warna kuning, arahnya salah loh. Nah, berarti arahnya menuju 0,0. Oke, sudah saya arsir. Ini arsirnya yang banyak juga nggak masalah ya. Ini kan terkendala waktu kalau gini. Nah, gitu. Banyak sekali ini nggak apa-apa. Oke, untuk berikutnya, untuk mengecek berikutnya berarti garis yang warna merah ini adalah yang ini, yang 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kita lakukan uji titik. Untuk uji titiknya pakai 0,0 kembali. Nah, titik jadi kan 0. Nah, kurang dari sama dengan 12. Wah, ini benar. Berarti arah yang ke 0,0 arah yang benar. Maka kita cari arah yang salah. Berarti arah yang salahnya adalah arah yang berlawanan, berarti menjauhi 0,0. Maka yang saya arsir adalah arsiran yang salah. Nah, jadi saya arsir. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk
Pertidaksamaan yang lainnya adalah X lebih besar dari sama dengan 10 ya. Nah, X 10, 0. Yang ini. Nah, yang ini X kurang dari sama dengan 0, maka ini kita ngomongnya tentang sumbu Y. Sumbu Y berarti yang berdiri tegak ya. Yang ini yang Y plus ini saya tulis. Nah, berarti yang berdiri tegak atau vertikal. Kalau mintanya kan kurang dari, harusnya arahnya ke kiri, maka saya arsir arahnya menuju ke kanan, makanya saya arsir ke kanan. Nah, kan cari arsiran yang salah, maka saya arsir ke kanan. Oke, sudah. Dengan cara yang sama pula, berarti untuk yang satunya, yang Y lebih besar dari sama dengan 0 ini, maka ini adalah sumbu X yang berarti yang horizontal. Nah, sumbu X berarti sumbu X ini. Maka saya arsirannya terlihat jelas, harusnya kan ke atas, lebih besar, positif ya. Maka saya arsir ke bawah. Nah, arsirannya ke bawah. Maka saya arsir ke bawah. Nah, nampak jelas dari grafik yang sudah saya arsir ini, daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian, berarti daerah yang bersih yang tanpa ada arsiran sama sekali. 2 ada 4 ada 3 ada 5 apalagi, berarti yang bersih adalah daerah himpunan penyelesaian adalah daerah bernomor 1, berarti jawabannya yang nomor 1. Oke, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami nih biar jelas. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2 berikutnya, soal cerita ya. Di soal cerita ini, sebuah rumah tangga dengan 2 orang bayi satu maksimal menghabiskan 5 kaleng susu dan 3 kardus makanan pendamping ASI atau MPASI. Sementara 2 bayi kedua paling sedikit ya, berarti ada kalimat yang pertama kalimatnya maksimal, ada yang kalimat kedua paling sedikit. Nah, menghabiskan 3 kaleng susu dan 2 MPASI kita tuliskan dalam sistem pertidaksamaan. Jadi ini diminta diterjemahkan ke dalam kalimat matematikanya dengan catatan X sebagai kaleng susu dan Y sebagai MPASI. Seandainya kalau misalkan dalam soal tidak diberi penjelasan siapa yang menjadi predikat X dan Y, maka biasakan kalimat pertama itu untuk X dan kalimat yang kedua itu untuk Y. Contoh, di sini kan kalau ini kan sudah dijelaskan bahwa X itu adalah kaleng susu. Nah, seandainya belum ada, maka penyebutan pertama 5 kaleng susu, maka kita fokuskan adalah X. Jadi kalau misalkan seandainya untuk bayi yang pertama, berarti yang 5 kaleng susu, karena kalimat maksimal berarti nggak boleh lebih, tapi kurang boleh. Berarti saya tuliskan X kurang dari sama dengan 5, kemudian 3 kardus makanan MPASI, berarti Y kurang dari sama dengan berapa itu? 3 ya. Nah, untuk bayi yang kedua, dengan perlakuan yang sama, maka ada kalimat paling sedikit. Kalau ada kalimat paling sedikit artinya lebih boleh. Nah, kalau itu berarti kalimatnya seperti itu ya. Nah, kita lihat berarti X lebih besar dari sama dengan 3. Kemudian untuk yang MPASI-nya berarti Y lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kalau seandainya, di sini terlihat jelas. Nah, warna saya rubah dulu. Nah, terlihat jelas di sini ada fungsi X. Nah, ini ada fungsi Y. Nah, fungsi X dan fungsi Y ini seandainya saya gabung itu bisa. Jadi bisa langsung saya gabung menjadi X. Nah, karena ini yang pertama lebih besar, jadi pembacaannya itu dari hurufnya. Berarti X lebih besar dari sama dengan 3, namun kurang dari sama dengan 5. Kemudian dengan cara yang sama juga berarti Y pun bisa dituliskan. Berarti Y lebih besar dari 2, tapi Y kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk soal seperti ini mana jawabannya? Nah, dilihat dari multiple choice-nya atau pilihan bergandanya, terlihat jelas bahwa jawaban yang yang ini ya. Oke. Nah, artinya kalau untuk yang Pak kan ada tulisan X
yang lebih besar dari sama Y itu biasanya untuk Y lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini untuk wajibnya, artinya gak mungkin dalam hal ini si bayi itu tidak minum atau tidak makan ibaratnya. Jadi wajib disertakan saja. Oke, yang bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3. Di soal nomor 3, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini memiliki bentuk yang unik. Nah, bentuknya berarti adalah mungkin simetris dan sebagainya. Tapi bentuknya apa? Mari kita cari tahu. Nah, jadi di sini ada pertidaksamaan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertidaksamaan. Ada kalimatnya, seandainya daerah himpunan penyelesaian tersebut berbentuk solid berarti bentuknya padat atau real lah. Solid bangun datar, berarti nanti hasilnya bentuk bangun datar. Maka berapa luas dari 10 buahnya? Nah, berarti kita cari tahu dulu 1. Nah, ini soal ini sudah pernah dibahas di pembahasan latihan kedua ya. Berarti di latihan ketiga ini hanya dilakukan pengulangan. Nah, kita cari tahu dulu titik-titik yang pertama 3x dikurang 3y kurang dari sama dengan min 9. Maka saya menggunakan tabel yang berwarna hijau. Kita cari tahu yang pertama 3x dikurang 3y besar dari min 9. Kita masukkan jadi 0. Seandainya x-nya 0, maka sisanya adalah min 3y sama dengan, langsung ganti jadi sama dengan karena kita mencari hasil min 9, maka y sama dengan min 9 dibagi min 3, kanan dibagi kiri ya. Nah, di sini dua-duanya minus, berarti sama tanda. Nah, kalau sama tanda, jadi hasilnya positif, tinggal 9 bagi 3, hasilnya 3. Maka saya tuliskan 3 untuk yang pertama. Dengan cara yang sama juga, kalau seandainya y-nya saya ganti jadi 0, maka yang bersisa adalah 3x sama dengan min 9, sehingga x sama dengan kanan dibagi kiri. Nah, ini beda tanda, atas minus bawah plus, maka hasilnya minus ya. 9 dibagi dengan 3, 3, maka saya peroleh min 3. Dengan kata lain, ya untuk tabel berwarna hijau ini koordinatnya saya peroleh adalah 0,3 dan min 3,0. Nah, kita gambarkan dulu biar ada perbedaannya. 0,3 berarti 3 di atas, anggap 3 di atas ini. 0 min 3 berarti di sini min 3. Nah, ini saya tarik garis. Nah, oke ya. Kemudian kita gunakan warna lain. Nah, kita gunakan warna lain. Warna lainnya adalah biru. Berarti tabelnya saya gunakan tabel yang berwarna biru juga. Nah, berarti kita buat 3x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9. Maka kalau x-nya saya buat 0, maka menjadi 3y sama dengan 9. Sehingga y sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya 3. Maka saya tulis di sini 3. Nah, dengan cara yang sama juga, kalau seandainya y-nya saya buat 0, jadi 3x sama dengan 9. Maka x hasilnya adalah 9 dibagi 3. X dapat 3. Berarti koordinatnya cukup jelas ya, 0,3 dan 3,0. 0,3 berarti yang ini juga. Nah, 3,0 ya berarti ini. Berarti kita kira-kira lah. Nah, ini nanti kalau gambar itu jangan kira-kira. Nah, kita tarik garis. Nah, buat kita perpanjang. Nah, untuk masalah arsiran nanti dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. Nah, berikutnya kita menggunakan warna yang berbeda juga. Nah, oke. Kita lihat di sana 3x ditambah 3y lebih besar dari sama dengan min 9. Ini saya pakai tabel yang berwarna ya gelap nih ya, abu-abu lah. Nah, seandainya x saya buat 0 menjadi 3y sama dengan min 9. Berarti y sama dengan min 9 dibagi dengan 3. Maka y-nya hasilnya adalah min 3. Maka saya tulis min 3. Oke. Dengan cara yang sama juga kalau seandainya y-nya yang saya buat 0, maka 3x sama dengan min 9. X sama dengan min 9 dibagi
3. Maka X-nya hasilnya adalah min 3. Maka saya tulis kembali di sini min 3. Koordinat yang diperoleh adalah 0,-3 sama min 3,0. Nah, saya tulis 0,-3. Berarti min 3 itu di bawah. Nah, sekitar sinilah. Nah, ini min 3. Kemudian min 3,0 berarti yang ini, garis yang ya. Maka ini saya tarik garis. Oke. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Dengan berikutnya yang terakhir adalah saya menggunakan warna hitam lah. Nah, hitam. Berarti dengan cara yang sama juga, berarti tabel yang saya gunakan yang warna yang terakhir ya. Berarti 3X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 9. Maka kalau seandainya X-nya saya buat 0, berarti min 3Y sama dengan 9. Berarti Y sama dengan 9 dibagi min 3. Maka saya Y-nya adalah min 3. Karena pas atas positif bawah negatif beda tanda minus ya. Saya tulis min 3. Kemudian yang terakhir, seandainya Y-nya yang saya buat 0 gantian, berarti 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Maka X hasilnya positif pasti 3 ya. Saya tulis 3. Maka koordinat yang diperoleh adalah 0,-3. Satu lagi yang bawah adalah 3,0. Saya tulis. Nah, berarti 3,0 yang ini. Nah, kemudian 0,-3 yang bawah berarti ya. Nah, berarti membentuk segi 4 nih. Apa segi 4-nya kalau kita lihat perhatikan baik-baik, segi 4-nya beraturan. Segi 4 yang beraturan ini berarti ya kalau nggak ya persegi, ya berarti persegi panjang. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ya bentuknya adalah arsirannya. Sekarang masalah arsirannya. Kita menggunakan arsiran berarti arsiran yang bersih ya. Kita mainnya di arsiran yang bersih lagi. Berarti kita pakai arsiran bersih. Karena tadi warnanya berbeda-beda, maka yang merah ini, yang merah ini adalah berarti garis yang berwarna merah. Kalau seandainya titiknya 0,0, maka saya pakai titik yang tengah-tengah ini 0,0. Nah, 0,0 itu kan ada di sebelah kanan atau di bawahnya garis berwarna merah. Seandainya kita buat 0, berarti ini 0, udah pasti 0. 0 itu lebih besar dari sama dengan min 9, benar ya? Nah, karena benar, berarti arah ke 0,0 itu benar, maka saya ngarsirnya arahnya yang berlawanan. Berarti saya arsirnya arah yang berlawanan, berarti arahnya ke atas. Nah, gitu ya. Kita lihat apakah benar yang ini sesuai yang prediksi kita. Dengan cara yang sama juga, berarti kita mulai yang warna biru. Nah, warna biru berarti garis yang biru. Kita cek dengan menggunakan 0,0 lagi. Nah, uji titik lagi ya. Uji titik berarti ini uji titik. Nah, uji titik ini 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 9. Betul nggak? Wah, benar lagi. Benar. Nah, kalau benar, maka arsiran yang menuju 0,0 itu benar. Maka kita arsirannya adalah yang salah. Kita arsir ke arah yang salah, berarti arahnya ke atas atau menjauhi 0,0 bahasanya. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama juga kita buktikan. Ini uji titik. Nah, kita uji titik. Ini 0. Nah, jadi 0 lebih besar dari sama dengan min 9. Nah, 0 lebih besar daripada min 9 benar ya. Maka ini pun benar. Maka arah yang garis yang hijau ini arah 0,0 itu benar, berarti arah ke atas itu benar. Otomatis kita ngarsirnya berlawanan, berarti kita arsir arahnya yang ke bawah. Kita arsir yang ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini udah terlihat jelas, berarti benar nih yang tengah-tengah nih. Kita cek kembali untuk uji titik pembuktian berikutnya adalah yang berwarna hitam. Kita uji titik. Nah, uji titik kita ganti jadi 0,0. Berarti ini 0 kurang dari sama dengan 9. Nah, ini juga benar. Berarti arah 0,0 itu arahnya benar. Otomatis arah yang berlawanan lah yang kita arsir. Berarti arahnya menuju ke luar atau menjauhi 0,0. Berarti terlihat jelas, maka arsiran yang bersih itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, oke. Daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang tengah-tengah ini. Berarti DHP ini yang tengah-tengah ya. Oke. Karena kita sudah tahu daerah himpunan penyelesaiannya adalah berbentuk persegi. Nah, persegi ya. Kenapa bisa
simpulkan kalau itu bentuknya persegi atau bujur sangkar? Karena kalau kita lihat diagonalnya panjangnya sama. Yang ini kan dari 3 menuju dari min 3 menuju angka 3. Nah, berarti kan 6 ya. Berarti panjangnya 6. Yang ini juga sama panjangnya 6. Kalau diagonal 1 sama dengan diagonal 2, nah, maka gambarnya persegi. Tapi kalau diagonal 1 lebih besar daripada atau lebih kecil dari diagonal keduanya, maka bisa disimpulkan kalau dia bentuknya adalah rhombus atau belah ketupat. Nah, gitu ya, persegi. Berarti ini kita jelas persegi. Kenapa persegi juga? Karena panjang sisinya pun sama. Nah, apakah rumus persegi itu rumus belah ketupat bisa diaplikasikan ke rumus persegi? Bisa, sangat bisa. Berarti kita hitung satu luasannya dulu. Berarti satu luasnya, berarti luas satu bentuknya itu bisa digunakan rumus rhombus, yaitu diagonal 1 dikali diagonal kedua. Nah, gitu ya. Dibagi 2, gitu ya. Dibagi 2. Nah, berarti kalau kita hitung nilainya berapa? Diagonal 1, nah, berarti diagonal 1 panjangnya dari sini ke sini kan 6 ya. Berarti ini kan 6. Nah, 6 ke atasnya juga 6. Berarti 6 kali 6 dibagi dengan 2. Maka hasilnya, nah ini bisa dicoret. 3, 6 kali 3 kan 18. Berarti 18 satuan luas. Nah, itu kalau untuk satu bentuk ya. Di sini kan mintanya 10 bentuk. Maka tinggal 10 kali 18, maka hasilnya 180 satuan luas, gitu ya. Jadi bisa rumus rhombus tadi atau belah ketupat diaplikasikan ke rumus persegi bisa. Pak, tapi saya mau pakai rumusnya persegi, boleh nggak? Ya boleh, bisa saja. Kalau kalian mau menggunakan rumus persegi, maka kita lihat satu segitiga saja. Satu segitiga. Nah, satu segitiga ini kan kita bisa lihat satu bentuk segitiga nanti dikalikan 2 saja. Yang kita tahu rumus segitiga kan tinggal setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang menjadi alasnya itu adalah yang panjang dari ujung sini sampai ujung sini boleh. Kita ambil yang tiduran saja yang paling mudah lah. Berarti ini panjangnya adalah 6 ya. Karena kan dari titik pusat 0,0 ke angka 3,0 ini kan berarti panjangnya 3. Otomatis ke sana juga 3 jadi 6. Jadi bisa dihitung setengah kali alasnya 6, nah tingginya kan 3. Tingginya 3. Berarti kita bisa coret, nah dapatnya 9. Karena segitiganya ada 2, berarti segitiga pertama dan segitiga yang kedua adalah yang paling bawah, bentuknya pun sama. Maka luas perseginya itu, nah kalau persegi berarti dilambangkan seperti ini. Maka 2 kali luas segitiga, dapatnya berarti 2 dikali dengan 9, maka hasilnya 18 satuan luas juga. Sama cara ngitungnya. Bisa dipahami ya. Berarti dengan demikian luas untuk nomor 3 itu hasilnya adalah 180 satuan luas. Ini jawabannya. Oke. Kita langsung masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 sebuah gerobak hanya mampu memuat paling banyak. Nah, ini udah diwarnain merah oleh saya nih. Nah, untuk menegaskan paling banyak 60 kg buah-buahan. Sementara pedagang hanya memiliki modal 1.500.000 dengan keuntungan buah apel 2 kali lipat dari buah pisang. Jika harga per kilogram buah apel 30.000 dan pisangnya 15.000, nah mintanya laba maksimum. Nah, berarti yang ia harus jual tuh apa? Apakah apel saja? Apakah pisang berapa? Apel berapa? Atau dia jual pisang saja? Jadi kesimpulannya itu. Karena yang dijual adalah apel dan pisang, maka seperti tadi yang saya informasikan di soal nomor 3, ya, soal nomor 3 itu kalau penyebutannya tidak ada apel apa dan apa ya, maka kita misalkan untuk apel penyebutan pertama kita jadikan X, nah pisang berarti Y. Jadi karena sebuah gerobak hanya mampu memuat, berarti kan nggak boleh lebih. Jadi bahasanya jadi X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 60 gitu kilogramnya, nggak perlu ditulis lah. Jadi kan pertidaksamaannya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, sementara dari itu ada
ada modal. Nah, modalnya 1.500.000, artinya modalnya kan maksimum 1.500.000, nggak mungkin lebih. Nah, kalau lebih uangnya siapa yang digunakan? Nah, di sini dijelaskan bahwa harga belinya 30.000 sama 15.000 untuk apel. Jadi bisa kita tuliskan bahwasannya 30.000 untuk apel berarti X ya, ditambah dengan 15.000 untuk pisang berarti Y, itu kurang dari sama dengan 1.500.000. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya kita coret nolnya dulu paling gampang. Nah, nolnya 3 kita coret. Kemudian ini 30, ini 15, ini ini anggap aja 15 juga. Berarti kita bisa bagi 15. Kalau kita bagi 15 2. Bagi 15 berarti tinggal 1. Bagi 15 tinggal 1. Maka pertidaksamaannya akan berubah menjadi jauh lebih sederhana, menjadi 2x ditambah dengan 1y atau y saja kurang dari sama dengan, karena nolnya 2 sudah saya coret berarti tinggal 1, nolnya tinggal 2 ya, karena 3 udah saya coret berarti jadinya 100. Nah, jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Tentu dengan penulisan persamaan berikutnya adalah x lebih besar dari 0, y juga lebih besar dari sama dengan 0. Artinya x-nya bisa nggak ada 0 atau bisa juga lebih. Y pun juga sama dalam hal ini, berarti bisa saja dia menjual pisang saja atau apel saja bahasanya. Kalau x berarti ini menjual apel saja gitu ya. Dari ini semua maka kita cari tahu dengan cara menggambarkannya. Nah, berarti kita gambarkan dulu. Nah, cara gambarnya seperti biasa. Maka ini saya belum membuat tabel, sengaja saya tidak membuatkan tabel biar kita bikin tabelnya dulu. Kita gunakan warna biru. Tabel sederhananya adalah X, Y seperti ini. Nah, ini yang sederhananya kayak gini. Saya buat sederhana seperti ini yang udah saya pernah ajarkan ya. Yang ini yang pertama, kalau seandainya X-nya 0 berarti tinggal Y sama dengan 60, otomatis ini jadi 60 dan ini pasti 60 juga. Berarti kita tuliskan 60, berarti ini yang ke atas adalah Y positif, yang ke kanan X positif. Berarti yang 60 0,60 berarti 60, anggap aja di sinilah. Ini 60 karena ini 60 juga. Nah, ini 60. Maka ini kita gambarkan ke sini. Nah, oke. Itu ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian untuk masalah arsiran nanti dulu lah. Berarti yang kedua, nah ini yang kedua, tabel yang kedua X, Y. Nah, dengan cara yang sama juga, di 0, di 0. Boleh kalian menggunakan seperti ini, jauh lebih sederhana. Seandainya kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 100. Nah, 100. Berarti sekarang kalau Y-nya yang saya buat 0, kalau Y-nya yang saya buat 0, maka jadinya kan 2X sama dengan 100. Maka X sama dengan 100 dibagi 2, kanan bagi kiri ya. X sama dengan 50. Berarti di sini 50. Yang pertama 0,100. 0,100 kita gunakan warna lain, hijau lah. Berarti 100 di sinilah. Nah, atas. Kemudian 50 berarti di bawahnya. Nah, kira-kira di sinilah 50. Nah, kita tarik garis. Oke. Nah, oke. Udah ya. Sekarang kita uji titik daerah himpunan penyelesaian yang mana. Nah, kalau berdasarkan ini kan kalau yang pertama 0,0 ini kita buat 0,0, uji titik 0,0, maka ini 0 kurang dari sama dengan 60. Nah, ini benar. Karena ini benar, maka saya arsirannya harusnya ke bawah. Nah, kembali saya mengarsirnya ke atas. Itu saya gunakan warna kuning. Ini warna biru ya, yang 60. Nah, ini kuning. Saya arsir warna kuning ke atas. Karena kan tadi benar, maka saya arsir yang salah. Oke. Dengan cara yang sama juga, kalau seandainya yang ini kita ganti 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 100. Nah, ini juga benar. Berarti garis yang biru pun benar, maka saya arsirnya harusnya ke bawah, saya arsir ke atas atau menjauhi 0,0. Ini ya. Nah, ini. Oke, warnanya. Kemudian untuk yang ini hijau. Ini yang untuk X lebih besar. Ini harusnya ke kanan, saya arsir ke kiri ya. Ini saya arsir. Nah, oke. Dengan cara yang sama juga untuk Y lebih besar dari sama dengan 0, harusnya ke atas, saya arsir aja, saya arsir ke bawah.
Nah, oke. Nah, berarti terlihat jelas kalau titiknya adalah yang ini. Nah, ini terus kemudian ada perpotongannya, kemudian ada yang ini. Nah, gitu ya. Ini kalau seandainya bisa saya, nah ini seandainya saya perbesar sedikit. Nah, saya perbesar untuk diarahkan. Oke. Kemudian, nah, oke, ups, lupa dihapus. Oke, kita hapus. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian perhatikan di sini. Oke, nah sini kelihatan jelas ya tuh ya. Kalau seandainya ini garisnya, nah garis yang pertama ini kan terlihat jelas kalau ini adalah titik yang pertama yang 60. Berarti ini kan 0,60. Nah ini kelihatan jelas. Kalau untuk batasan yang ini pun juga kelihatan jelas nih. Nah ini misalkan saya anggap ini namanya A. Berarti yang ini B. Nah ini C. Nah ini C. Yang C pun sudah terlihat jelas kalau dia adalah 50,0. Apa maksudnya? Kan ini kan penulisannya itu kan selalu dimulai X kemudian Y. Padahal X itu adalah apel, Y itu untuk pisang. Artinya yang pertama yang ini adalah dia menjual 60 pisang. Nah ini berarti dia menjual 60 pisang tapi 0 apel. Nah gitu ya. Berarti 0 pisang 60 apel kalau yang untuk yang ini. Nah, kalau untuk yang B, kan ini kan belum tahu. Nah, berarti kita bisa menggunakan caranya adalah dengan cara eliminasi kemudian substitusi. Nah, substitusi artinya bisa menyelesaikannya dengan sistem persamaan linier 2 variabel karena hanya 2 variabel. Kalau untuk yang C, nah ini 50 dan 0. Nah, 50,0 artinya dia menjual 50 kg apel saja tanpa menjual 0 pisang, berarti nggak ada. Kalau berarti kan daerah yang diarsirnya kan ini, berarti ini kan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah untuk yang B kita cari tahunya ya berarti yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan, karena kita cari tahu nilainya maka kita gunakan sama dengan 0. 60 ya, berarti yang ini 2X ditambah Y sama dengan 100. Nah caranya, nah, berarti ini bisa langsung dikurangi ya. Kurangi X dikurangin 2X berarti kan kayak 1 dikurangi 2 maka min X. Y dikurangi habis. Nah, 60 dikurang 100 berarti min 40. Artinya kalau X ini minusnya kita hilangkan saja maka hasilnya jadinya 40. Berarti kita dapat 40X. Untuk Y-nya karena X tambah Y adalah 60 otomatis Y-nya adalah ya 60 kurang 40 saja, berarti dapatnya 20. Berarti koordinat untuk titik B adalah 40,20. Artinya dia bisa 40 kg apel dan 20 kg pisang gitu ya. Nah, kita cari tahu biar dapat laba maksimum yang mana. Nah, laba maksimum. Nah, caranya yang mana? Berarti yang titik A. Yang titik A berarti kan 0,60. Yang B adalah 40,20. Nah, 40. Yang C yaitu 50,0. Nah, caranya bagaimana? Nah, di situ dijelaskan bahwa keuntungan buah apel adalah 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat dari buah pisang. Jadi kalau seandainya harga pisang kita anggap 1, karena apel itu sama dengan 2 kali lipat dari pisang, keuntungan dalam hal ini ya, maka bisa diartikan kalau 0, berarti kalau seandainya 0, nah gitu ya, ini bisa kita tuliskan karena apel sama dengan 20, berarti bisa kayak kita anggap menjadi X sama dengan 2 Y gitu ya, X sama dengan 2Y, berarti kita ganti. Nah berarti kalau seandainya kita jadikan X-nya 0 ditambah, nah apelnya nggak ada, berarti tinggal pisang dong, berarti 60 dapatnya 60. Berarti kalau yang 40 karena 2 kali lipat berarti 40 dikali 2 ditambah 20 berarti 80 ditambah 20 maka hasilnya
100 ya. Kemudian yang berikutnya adalah 50. Nah, 50 kali 2 ditambah dengan 0. Nah, 0 kan nggak ada, berarti 100 juga. Nah, kalau dilihat dari ini, maka yang hasilnya maksimum adalah ada dua hasil nih. 100 artinya dia bisa 40 kg apel dan 20 kg pisang penjualnya, berarti titik B dan titik C menghasilkan nilai yang sama. Itu kalau kita lihat yang pertama 60 kg apel nggak ada di sini kan, nggak ada menurut ini, meskipun secara teori berdasarkan tadi dapatnya 60 mungkin saja, tapi kan berdasarkan perhitungan tidak mungkin. Kemudian kita lihat 40 kg pisang dan 20 kg apel hasilnya. Nah, ini ada ya. Apakah 50 kg pisang ada? Nah, ada. Berarti jawabannya ada dua, yaitu 40 kg pisang dan 20 kg apel, atau dia menjual 50 kg pisang saja. Maka untuk soal nomor keempat, yaitu hasilnya sama, jawabannya ada dua ya. Berarti kalian boleh menjawab yang 40 kg pisang dan 20 kg apel. Salah nih. 40 kg pisang yang disebutkan, berarti ini salah nih. Oh, salah. Harusnya 40 kg apel dan 20 kg pisang. Oh, ini kebalik yang ini. Berarti yang benar adalah yang ini 20 kg pisang dan 40 kg apel. Berarti yang ini. Berarti ada dua jawaban, yaitu kalian boleh menjawab 50 kg pisang saja. 50 kg pisang saja ada nggak? Oh, tak ada. Berarti yang ada adalah 50 kg apel saja. Ingat, X itu apel. Berarti yang ini pun salah. Berarti jawaban yang benar adalah 20 kg pisang dan 40 kg apel. Jadi jawaban yang benar adalah yang 20 kg pisang dan 40 kg apel. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 cuma satu ya. Nah, ini juga membuktikan kalau saya tuh belum juga bikin jawabannya kalau kayak gini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal terakhir. Nah, sebelumnya kita kecilkan dulu. Oke. Iya. Pada soal terakhir di sini dijelaskan zoom, oke. Pada soal terakhir tertulis 2x dikurang 3y. Jadi ini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan terakhir 3. Sistem persamaan di atas tentunya memiliki daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Jika masing-masing titik koordinat pada DHP tersebut dijumlahkan, artinya kalian kalau sudah dapat DHP tentu ada koordinatnya. Nah, dijumlahkan semua koordinat tadi, berarti x dan y-nya kalian jumlahkan semua, maka menghasilkan angka berapa? Intinya sih itu. Maka kita cari tahu. Yang pertama 2x dikurang 3y kurang dari sama dengan min 6 itu kita gunakan tabel berwarna biru ya. Kita mulai dari yang paling ujung. Berarti berwarna biru. Otomatis kalau seandainya x-nya 0, maka min 3y sama dengan min 6. Sehingga y hasilnya adalah min 6 dibagi min 3. Nah, ini min ya. Berarti y hasilnya karena ini sama tanda habis jadi plus 6 bagi 3 2, maka ini dapatnya 2. Nah, dengan cara yang sama pula, kalau seandainya y-nya saya buat 0, berarti 2x sama dengan min 6, sehingga x sama dengan min 6 bagi 2. Maka x sama dengan, nah ini beda tanda, maka hasilnya minus 6 bagi 2, 3. Sehingga saya tulis di sini adalah min 3. Oke. Untuk berikutnya, warna hijau sesuai dengan tabel. 2x dikurang y, nah, kurang dari sama dengan min 2. Seandainya kalau x-nya 0, berarti min y sama dengan min 2. Maka y sama dengan, nah, minusnya tinggal dihapus, jadi 2. Maka ini saya tuliskan 2. Nah, dengan cara yang sama juga, kalau seandainya y-nya saya buat 0, maka 2x sama dengan min 2. Maka x hasilnya min 2 dibagi 2. Beda tanda ya ini, maka hasilnya min, nah 2 bagi 2, 1. Saya tulis min 1. Terakhir kita pakai warna merah 6. Nah, berarti kalau x-nya 0, berarti 6y sama dengan 36. Y sama dengan 36 dibagi 6, y-nya hasilnya 6.
Nah, ini angkanya sama, otomatis X-nya juga hasilnya sama. 6X sama dengan 36, X sama dengan hasilnya 6. Berarti yang ini 6, yang ini 6. Kita mulai dari yang berwarna biru dulu untuk menggambarkannya. Gambarnya 0,2, 2 di sinilah. Min 3, berarti ini 2, ini min 3. Nah, min 3 agak menjauh, kita tarik garis. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama juga, yang hijau berarti 0,2 juga, terus min 1, hanya saja min 1. Berarti ya min 1 sinilah, min 1. Kita tarik garis. Oh, salah. Garisnya kurang. Nah, kita tarik garis. Ya. Nah, kita perpanjang. Ya, min 1. Kemudian ke warna merah saya gunakan pengganti orange, berarti 0,6. 6 itu di atas berarti ya, 6 di atas. Kemudian 6 di sini. Nah, ini 6. Kira-kira sinilah. Nah, kita tarik garis. Oke. Nah, oke. Untuk yang pertama, titik yang pertama kita uji titik. Nah, uji titik ini berarti 2x dikurang 3y kurang dari sama dengan min 6. Berarti ganti 0 semua ya. 0 kemudian kurang dari sama dengan min 6. Salah ya. 0 itu lebih besar daripada min 6. Berarti untuk garis yang berwarna biru arsirannya sesuai, berarti arahnya ke 0,0. Berarti karena biru ini, nah saya arsir menuju 0,0. Oke. Nah, 0,0. Kemudian perlakuannya sama juga. Nah, uji titik juga. Nah, ini uji titik. 2x dikurangi kurang dari sama dengan min 2. Berarti ganti 0. 0 kurang dari sama dengan min 2. Wah, salah juga ya. Salah, berarti garis yang berwarna hijau ini menuju 0,0 juga. Berarti ya, oke, warna hijau juga lah. Nah, karena kan arsirannya arsiran bersih, biar gampang. Oke. Nah, oke, arahnya 0,0. Kemudian yang terakhir 6x tambah 6y kurang dari sama dengan 36. Maka kita cek uji titiknya. Uji titik masukin 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 36. Nah, ini benar ya. Nah, karena benar berarti yang merah tuh menuju 0,0 itu benar, maka lawannya yang salah. Nah, berarti arahnya berlawanan, kita salah, kita kasih yang salah. Oke, kita kasih yang salah. Nah, daerahnya mana? Yang dihasilkannya mana daerahnya? Nah, berarti jelas daerah yang dihasilkan yang himpunan penyelesaiannya itu atau DHP-nya adalah bagian yang, nah ini DHP. Nah, ini DHP nih yang tidak ada arsiran sama sekali ini. Maka titiknya yang mana? Nah, titiknya yang tapi kalau di sini kan karena tidak ada 0,0 dan sebagainya, maka daerah himpunan penyelesaian artinya titiknya adalah yang ini. Nah, memotong saja ya. Terus ada titik potong ini. Kemudian titik potong yang ini juga. Kemudian titik potong terakhir nih. Itu ya. Berarti ada 4. Nah, ada 4. Nah, gini ya. Jadi titik potongnya ada 4. Berarti ini ada A, ada B, ada C, ada D, gitu ya. Jelas kan ya? Artinya di sini sudah jelas sekali. Oke. Kita lanjutkan. Apa ini? Untuk yang A titiknya kita sudah tahu ya. Untuk yang A titiknya kita koordinatnya kita sudah mengetahui bahwa titik A itu adalah 0,6 ya. Nah, 0,6. Untuk titik yang B kita belum tahu. Nah, belum tahu, nanti cari tahu dulu ya. Yang C kita tahu titiknya adalah 0,2. Untuk yang D kita tahu nilainya adalah min 3,0. Nah, untuk yang B kita cari tahu. Nah, berarti kita menggunakan sistem persamaan linier dua variabel SPL DV. Berarti
Koordinatnya ini adalah koordinat potong antara garis warna merah dengan garis berwarna hijau. Garis berwarna merah itu berarti yang paling yang 6x 6y, berarti saya tulis 6x ditambah 6y sama dengan 36 ya, karena kita cari hasil, jadi nggak pakai pertidaksamaan. Kemudian garis yang berwarna hijau itu diwakili oleh 2x min y kurang dari, nah berarti ini 2x min y sama dengan min 2. Nah ini bisa saja menghitungnya kita langsung mengalihkan atau membaginya, jadi nggak masalah. Seandainya ini saya langsung bagi yang atas nih, ini saya bagi 6, jadinya kan tinggal x ditambah y sama dengan 6. Nah ini 2x dikurang y sama dengan min 2, jadi nggak harus dikali, bagi pun bisa ya. Ini karena beda tanda, ini kan sudah sama y nya, beda tanda maka saya jumlahkan. Nah beda tanda berarti hilang kan, jadi tinggal 3x sama dengan, nah ini kalau dijumlahkan kan 4, maka x saya peroleh adalah 4/3. X nya dapatnya 4/3. Nah kemudian untuk mendapatkan y nya kita gunakan x tambah y. X ditambah y sama dengan 6, berarti x nya adalah 4/3 ditambah y sama dengan 6, maka y adalah 6. Itu kan artinya kalau dipertigakan dapatnya 18/3 ya, 18/3 dikurang 4/3, maka y yang dihasilkan adalah 18 dikurangi 4 ya 14, berarti 14/3. Maka koordinatnya yang kita peroleh adalah 4/3, 14/3. Sehingga kalau kita permintaan soal kan dijumlahkan, maka kita jumlahkan semua. 0 tambah 6 tambah 4/3 tambah 4/3 tambah 0 tambah 2 tambah min 3 ditambah 0. Nah ini yang untuk yang pecahan itu kan 4 tambah 14 kan 18, 18 bagi 3 hasilnya 6, maka ini 6 hasilnya. Ini hasilnya 6 ya. Nah 6 tambah 6 12, 12 tambah 2, nah 12 tambah 2 kan 14, 14 dikurang 3 berarti 11, maka hasilnya 11. Gampang ya, mudah-mudahan sih gampang. Berarti hasil terakhirnya adalah jumlahnya adalah 14. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa kembali ditanyakan lewat WA atau melalui layanan komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.